Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total pada mobil Honda Freed. Langsung saja kita bongkar seluruh bagian rodanya, kemudian kita naikkan ke hidrolis, kita bersihkan kolong dan kaki-kakinya. Untuk pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dulu, bertekanan 120 bar, jadi kita semprot menggunakan air. Kemudian kita lanjut ke proses detailing ini. Maaf sekali untuk proses pelepasan, pengecekan awal dan juga proses high pressure cleanernya tidak sempat kami videokan. Untuk pembersihan kolong dan kaki-kaki ini bertujuan untuk menghilangkan kerak-kerak dan juga kotoran yang ada pada kolong dan kaki-kaki mobil. Karena jika dibiarkan bisa menimbulkan karat dan timbul korosi pada kolong dan kaki-kaki mobil kita. Kemudian lanjut, sekarang kita bersihkan untuk velgnya. Untuk velg ini mula-mulanya kotor dan banyak sekali kerak serta noda aspal yang menempel pada dinding velg. Kemudian kita detailing, kita bersihkan menggunakan wheel cleaner agar kinclong lagi dan bersih seperti baru. Kelihatan tangannya kata-kata. Kemudian setelah selesai kita bersihkan velgnya dan kolong kaki-kakinya, sekarang kita detailing mesinnya. Engine degreaser. Kayak gimana? Warnanya merah. Dia produk dari Maguire. Ada tulisannya dengan Oh iya, itu biar Maguire. obat khusus kerak-kerak. Ya khusus kerak-kerak, buat kerak-kerak di mesin, kerak-kerak di kaki-kaki. Bisa juga ya? Bisa. Terus di sela-sela pintu biasanya pakai itu sampo. Dan bersihkan kepalanya masnya juga bisa. Buat nyopot bisa mas. Oh iya, ini disemproti kan rontok sendiri. Untuk proses detailing mesin ini kita bersihkan menggunakan degreaser dan juga kuas untuk dapat menjangkau kotoran, kerak-kerak dan juga noda cipratan oli yang menempel pada ruang mesin mobil. Lanjut, setelah selesai kita detailing mesinnya juga, sekarang waktunya kita bersihkan seatbeltnya. Untuk seatbelt ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner agar bersih dan mengangkat kotoran dan noda bekas daki yang menempel pada seatbelt mobil. Jika di jalan dilihat orang dan ketemu dengan teman kita, saat dia melihat seatbelt kita kotor, pasti kita akan merasa kurang percaya diri dan malu kalau seatbeltnya kotor. Lanjut, setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian seatbeltnya, depan belakang baris 1 sampai baris ketiga. Sekarang kita dekontaminasi bodinya. Untuk proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, debu, pasir, atau noda-noda aspal yang menempel pada cat bodi mobil. Sebelum melakukan proses selanjutnya yaitu tricep polishing dan juga pembongkaran pada interiornya. Tujuan dari pembersihan ini adalah agar saat kita poles nanti tidak menimbulkan baretan-baretan halus, karena jika masih kotor bisa bikin baret. Dan sekarang waktunya kita bongkar interiornya.
dibongkar ya Mas Evan ya? Kok gampang? Karena tadi sudah dilepas, Mas. Tinggal ngangkat tadi. Untuk pembongkaran ini kita bongkar semuanya mulai dari jok karpet dasar hingga seluruh bagian trim-trim yang ada pada mobil ini. Untuk pembongkaran interior ini kita harus perlu perhatikan pada sensor dan juga kelistrikan klip-klip yang ada pada interior mobil. Jadi jangan sampai ada yang lost doll, hilang, patah ataupun rusak. Setelah kita bongkar, nanti akan kita bersihkan semuanya hingga bersih lagi. Lihat kotoran yang ada pada karpet dasar mobil. Banyak sekali debu, kotoran sisa makanan dan juga pasir yang bersembunyi di karpet dasar. Kotoran ini jika tidak dibersihkan bisa menimbulkan penyakit dan juga mengundang serangga untuk tinggal di bawah karpet dasar. Lanjut kita ke proses. Pakai mesin, sekarang pakai manual gitu. Ya Mas, kita harus berhati-hati, harus mengeluarkan tenaga Mas. Tidak mengandalkan mesin aja Mas. Lebih manual ya? Iya. Biar lebih bersih atau gimana? Iya Mas, ini kan tekanannya beda. Mesin dengan manusia itu beda Mas. Manusia itu dengan tenaga asing. Untuk jok ini karena berbahan dari fabric atau bludru, jadi kita bersihkan, kita cuci, kita sikat, kita sampo agar bersih dan tidak ada donda-donda flek atau bekas-bekas yang menempel pada jok mobil. Setelah selesai kita bersihkan, kita cuci, kita vakum, nanti akan kita keringkan di bawah sinar matahari secara langsung hingga benar-benar kering dan tidak bau. Lelah Mas, manusia ada masa terlelahnya Mas. Kemudian lanjut, ini adalah proses pembersihan pada trimnya. Untuk trim ini juga yang sudah kita bongkar, sekarang kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner, spon magic dan juga uap panas. Untuk pembersihannya pun juga tidak hanya bagian luarnya, namun juga bagian dalamnya secara teliti sampai ke bagian sela-sela yang paling sempit agar pembersihannya maksimal dan kinclong lagi. Setelah selesai kita bersihkan, nanti akan kita beri conditioner juga untuk trim-trimnya agar terlihat lebih glossy dan juga hitamnya lebih pekat lagi. Dan debu-debu pun juga lebih minim untuk menempel pada rim mobil ini.
next kita lanjut ke proses pembersihan lantai dasarnya. Lihat lantai dasarnya juga kotor sekali. Jika tidak dibersihkan bisa mengundang serangga tadi untuk tinggal di bawah lantai dasar dan juga menimbulkan karat atau korosi pada lantai dasar mobil, karena biasanya lantai dasar itu lembab dan bercampur dengan debu-debu dan kotoran, nanti bisa karatan dan jebol lantai dasarnya. Dan juga selama mobilnya aman, tidak pernah kebanjiran, jika ketumpahan selalu langsung dibersihkan, akan lebih terhindar dari resiko timbulnya karat pada lantai dasar mobil. Lanjut, sekarang waktunya kita pasang seluruh bagian interiornya, mulai dari jok dan trim-trimnya tadi. Untuk pemasangan interior ini kita harus pasang secara rapi dan juga teliti agar tidak ada klip yang terlewat, lepas, atau baut yang kendor. Jadi bautnya pun juga harus kita pasang secara tepat, benar, dan juga rapat. Jika tidak, bisa timbul bunyi-bunyian gelodak-gelodakan yang ada pada interior mobil. Dan next, kita lanjut lagi ke proses 3-step polishing. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan step pertama yaitu compounding dulu. Untuk compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur, baret halus, dan juga swirl mark yang ada pada cat bodi mobil. Karena jamur dan swirl mark inilah yang membuat tampilan cat bodi mobil terlihat kusam dan juga buram. Jadi harus kita koreksi, kita hilangkan dulu, kita bersihkan hingga benar-benar bersih lagi. Setelah kita poles menggunakan compound ini, nanti akan kita lanjut ke step kedua untuk melakukan proses polishing. Biasanya untuk proses compounding ini kita lakukan 2-3 kali tergantung dari kondisi seberapa parah cat bodi mobil itu. Jika kondisinya parah, jadi kita ulang-ulang hingga hasilnya benar-benar maksimal dan kinclong lagi. Untuk proses step pertama ini harus kita lakukan secara detail dan juga teliti, karena jika tidak akan banyak sekali jamur dan baretan halus yang tertinggal. Jadi harus teliti untuk pengerjaannya. Dan next, setelah selesai kita step pertama, kita poles sekalian untuk kacanya. Proses pemolesan kaca ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga kotoran yang menempel pada kaca mobil, sehingga kacanya akan lebih halus, bening, dan juga jernih. Namun untuk kaca yang terkena baretan-baretan atau baret karena wiper, kami tidak bisa menghilangkannya karena resikonya terlalu tinggi. Malah bisa jadi tambah banyak baretannya dan cahayanya malah pecah. Setelah selesai kita poles, kemudian kita scrub juga, kita scrub secara manual untuk menjangkau kotoran dan jamur yang tidak tersapu oleh mesin poles. Jadi harus kita lakukan secara manual. Kemudian lanjut ke proses step kedua yaitu polishing. Untuk proses polishing ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa atau cacat minor yang menempel pada cat bodi mobil. Jadi cat bodi mobil akan jauh lebih glossy, lebih halus, dan lebih kinclong. Selain itu, polishing ini juga dapat memunculkan glossy pada cat bodi mobil sehingga glossinya makin keluar.
Lanjut lagi, setelah selesai kita 3 step polishing, sekarang waktunya kita dekontaminasi untuk yang kedua kalinya. Untuk dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau debu-debu akibat proses pemolesan tadi. Selain membersihkan, proses dekontaminasi yang kedua ini juga dapat kita gunakan sebagai koreksi apakah hasil polesannya sudah benar-benar matang atau belum. Kemudian ini adalah proses finishing. Yang pertama kita lakukan proteksi pada kacanya. Kita gunakan glass coating untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga minim dari timbulnya jamur. Kemudian untuk bodinya juga kita proteksi menggunakan essence base coat untuk memberikan efek hidrofobik juga atau efek daun talas sehingga air yang menempel pada bodi akan langsung jatuh dan cepat keringnya. Jadi jamur-jamur akan lebih minim untuk menempel pada bodi mobil. Selain itu, setelah kita essence base coat, glossy pada cat bodi mobil akan jauh lebih muncul glossy dan juga kinclong terus sepanjang hari. Untuk ketahanannya bisa bertahan 3-6 bulan. Dan akhirnya setelah proses 2 hari pengerjaan dan seperti inilah hasil finishnya. Eksterior dan interiornya yang tadinya kotor, banyak sekali debu-debu dan beberapa permasalahan sekarang jauh lebih kinclong, glossy dan jos. Terima kasih banyak kepada pemilik Honda Freed ini yang sudah mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye.